warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari 21M4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Asidik dari kelas 21M4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwanda dari kelas 21M4. Di sini kami akan mewawancarai UMKM Stik Bakso Terenak, Terunik, dan banyak disukai masyarakat. Bagaimana keseruannya? Ikuti kami. Check it out. Nah, ini dia teman-teman, tempat yang akan kita wawancarai. Bakso 8 bintang dengan ciri khasnya stik bakso. Ada apa sih dengan stik bakso ini? Yuk ikuti kami, check it out. Nah teman-teman, ini dia bakso 8 bintang yang katanya memiliki keunikan tersendiri dari baksonya. Apa sih dari keunikan baksonya itu? Mari yuk kita tanya-tanya kepada bapak pemiliknya. Jangan lupa stay tune. Oke teman-teman, kali ini aku sama Idris mau tanya-tanya nih sama Bapak bagaimana proses pembuatan dari stik bakso ini. Aku ditemani oleh temanku Muhammad Idris, mau lihat keseruan di belakang, yuk ikuti kami. Nah teman-teman, ini nih proses pembuatan yang unik banget, yaitu stik bakso. Nah pertama-tama bapaknya itu memasukkan margarin ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Setelah margarinnya panas, si bapak masukkan nih stik baksonya ke dalam teflon yang tadi nih. Oke teman-teman, kayaknya sekalian masak kita lebih enak mendengarkan bagaimana bapak proses mengawal karirnya menjadi penjual stik bakso ini. Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Nur Khalifah. Ini teman saya Muhammad Ridwanda. dan Nama saya Muhammad Idris Asidik. kami di sini ingin mewawancari Bapak seputar usaha Bapak tentang bakso 8 bintang di sini yang mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh bakso-bakso lainnya. Bapak boleh memperkenalkan nama Bapak siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, ini aku kedatangan anak-anak muda yang generasi muda yang punya motivasi yang cukup bagus. Pertama itu asal mula Bapak bisa mendirikan bakso 8 bintang ini dan mempunyai ide menamakan stik bakso. Oke. Pertama sih iseng ya. Pertama iseng kita bikin itu pertama iseng-iseng aja kita karena kita suka kuliner bakso. Di mana tempat satu itu di mana aja nih? Tempat banyak ya dari Jawa, dari ujung Jawa sampai ujung Jawa dari Banyuwangi sampai pokoknya ujung Jawa dari sampai ke mana Cilegon ya, sampai ke Cilegon, Tangerang sono ya, Banten, daerah Banten sono, daerah Jawa Timur sampai daerah Banten ya kan. Kita tuh suka kuliner bakso gitu loh. Karena kita iseng-iseng juga kepengen bikin aja di rumah, bikin bakso di rumah iseng-iseng, ternyata dicobain sama tetangga kita itu enak kita bang gitu loh. Bakso kita itu lumayan enak ya, ibaratnya enak lah ya. Bisa dan rasanya itu berbeda sama bakso-bakso lainnya gitu loh. Dan keduanya, kenapa kok saya bikin stik bakso? Karena nggak dibikin stik bakso ya gitu. Nah, akhirnya istri nyaranin, ngasih saran kenapa kalau kita nggak bikin stik bakso, karena kita juga makan stik. Suka makan stik ya, di zamannya waktu di rumah Grogol itu suka makan stik gitu loh. Kenapa kok kita nggak bikin stik? Kayak warung stik itu kan cabangnya banyak tuh ya, cabangnya banyak. Warung stik juga ada, cabang di Surabaya ada, di mana-mana pokoknya ada ya kan. Ada bakso apa tuh namanya stik di dunia stik yang ada di Grogol itu ya kan. Ternyata apa tuh namanya, kita punya ide karena kita suka stik, terinspirasi dari stik itu. Ya gimana kalau kita bikin bakso dari stik juga nih. Pertanyaan selanjutnya, apa sih nama brand dan ada unikan apa di usaha Bapak ini? Oke, so kenapa kita pakai nama 8 bintang ya kan gitu loh. Ya kan gini, itu kan filosofi ya kan jatuhnya ya. Iya. Filosofi ya, ibaratnya filosofinya gini. Nah, kenapa kita pakai 8 bintang? 8 bintang itu angka 8 itu emang angka yang paling tinggi, angka tertinggi nomor 2 ya. Dari 0 sampai 9 angka tertinggi nomor 2 ya.
ya kan? 0 sampai 9, angka tertingginya itu 9 ya kan, tapi nomor 2-nya adalah 8. Kita pakai itu ya kan. Kalau pakai 9 kan 9 wali jatuhnya, ya kan? Iya. Gitu. Kenapa kita kok nggak pakai 9 gitu? Kenapa kok nggak pakai 9? Teman-teman ngasih saran 9. Tidak, saya pakai nama 8 itu gini. Saya nggak mau terlalu atas, nggak mau turun ke bawah kan gitu loh. Angka 8 bintang itu angka yang selalu nyambung gitu. Dari rezekinya itu menyambung, dari penjualannya itu terus menyambung gitu. Nggak putus-putus. Nah, nggak putus-putus. Angka yang nggak ada putus. Kenapa nggak angka 0 kan gitu? Kalau angka 0 itu kan juga nggak putus, bulat gitu, seperti bakso kan gitu, kata teman-teman gitu. Oke, kalau kita pakai angka 0, kita pasti ada di bawah kan gitu. Kita sih Masa mau di bawah mulu. Nah, kan angka semua bagus. Semua itu angka 0 sampai 9 itu bagus gitu loh. Kenapa kita pakai angka 8? Ternyata itu supaya rezekinya mengalir, nggak putus-putus, rangka penjualannya mengalir, dan ketiganya kita ya semoga kita punya cabang yang nggak ada putusnya gitu loh. Amin. Yang nggak ada putusnya kayak ya ini. Dan kenapa kita pakai bintang gitu loh? Saya sih pakai bintang, kenapa? Bukannya kita di atas gitu loh. Pakai bintang itu bukannya di atas. Supaya gini, bukan selalu di atas, tidak. Gitu. Tapi emang kepengennya sih gitu. Tapi keinginan mudah-mudahan selalu di atas ya kan gitu ya kan. Amin. Bintang juga dalam Pancasila itu memang ke Tuhan yang Maha Esa. Selalu ingat sama yang di atas. Itu. Dan yang penting ini kenapa kita pakai angka bintang? Nama bintang gitu loh. Nama bintang itu adanya kalau dilihat itu bintang itu kan banyak. Iya. Satunya banyak bersinar walaupun kecil, walaupun usaha kita kecil, UMKM kecil-kecilan, tapi itu banyak di mana tempat itu ada. Iya. Gitu. Dan dilihat semua orang itu terlihat itu indah gitu loh. Iya, Semua dari anak kecil sampai Pokoknya nggak ada batasan kalangan ya. Nggak ada batasan kalangan dah ya. Itu nama bintang itu dah. Untuk pertanyaan selanjutnya, pastikan di setiap usaha itu nggak mesti mulus lancar, terus pasti ada surutnya gitu. Oke. Apa sih yang Bapak lakukan ketika pada saat pasang, dan apa yang juga Bapak lakukan ketika usahanya sedang surut? Oke. Upaya apa yang Bapak lakukan? Pasang surut ya. Iya. Di saat Naik pasang dan surut, turunnya ya. usaha Bapak. Di saat pasang surut ya. Terutama apapun yang kita jalanin dalam hidup itu selalu ingat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terutama Nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri. Selalu makanya itu kita walaupun di saat surut kita itu banyak motivasi ya gitu loh. Kita mencari rezeki itu banyak tempat, banyak cara gitu loh, dengan cara apapun. Tapi yang terutama yaitu ibadah, berdoa. Yang kedua berusaha mencari sesuatu yang baru gitu. Mencari sesuatu yang baru yang dimana supaya usaha kita itu terus berjalan gitu loh ya kan. Kita motivasi. Yang ketiganya kita punya semangat gitu loh. Semangat. Dari semangat itu ini di saat kita surut ya. Di saat kita surut gitu loh. Mencari motivasi. Pertama mencari motivasi untuk mencari gimana untuk mencari pelanggan. Kan kita ini kayak ya gitu, mencari pelanggan. Kita harus sering-sering promosi, memperkenalkan diri, dan keduanya ada di satu atau dua pelanggan kita terima dengan senyum, dengan manis, dengan bahagia, bahwa kita diberi, alhamdulillah, bahwa ada pengunjung menyamperin diri kita, itu udah cukup berterima kasih sama Gusti Allah ya kan, karena ada rezeki untuk diri kita kan gitu. Dan itu yang kalau di saat kita membangun, jadi membangun semangat, harus membangkar semangat kita. Jangan sampai kita berhenti gitu. Di saat kita surut, wah ini kayaknya jangan satu lagi gini. Di saat kita surut nih, kayaknya tutup nih rezeki kita nih, ada yang nutup nih rezeki. Jangan pernah ngomong begitu, karena selagi kita ngomong begitu, ketutup juga rezekinya kan gitu. Jangan pernah ngomong begitu.
Jangan ada pernah yang ngomongin, nggak ketutup. Tapi berusaha lah mencari sesuatu yang baru. Apa ini? Apa kekurangan kita? Mungkin dari sodako nih, ya kan, dari sodako, dari beramal ya kan. Habis gitu dari kita ibadah, dan gitu berusaha dari ibadah dan gitu. Dan apalagi nih dari membakar semangat kita nih supaya apa tuh namanya jangan sampai patah semangat dari itu. Jangan patah semangat ya intinya itu. Dari situ kita akan naik sendiri dah. Dan ketiganya itu adalah sabar. Semuanya itu sabar. Intinya sabar ya. Sabar. Walaupun nggak mudah ya Pak. Walaupun itu tidak mudah. Semua itu ya gini. Semua itu perlu kita. Apa yang kita usahakan itu perlu diperjuangkan. Gitu. Apa yang kamu inginkan itu perlu diperjuangkan. Bukan Untuk pertanyaan yang terakhir, kita mau minta motivasi nih Pak untuk generasi muda, terutama yang mau berwirausaha. Usaha itu jangan takut jatuh. Usaha jangan takut gak laku. Jangan takut ya, jangan takut. Intinya kamu nggak boleh merasa takut, nggak boleh merasa diri kita tuh takut sama apapun. Karena kalau selama kamu punya niat, itu harus kamu benar-benar kita usahain ya. Jangan kita merasakan diri kita, oh begini kita jatuh, oh begitu kita jatuh, jangan gitu loh. Jadi gini, kita jatuh itu adalah proses, ya kan gitu. Kegagalan adalah proses gitu loh. Mencari proses itu kita nikmatin gitu loh. Proses kegagalan itu terus kita belajar gitu loh. Terus belajar. Jangan berhenti belajar. Intinya jangan berhenti belajar. Kalau kita cuma di saat kita sakit atau kita udah nggak ada di dunia, itulah kita harus berhenti belajar. Gitu. Dari apa aja nih, dari pelajaran Anda mau usaha apa aja nih, mau usaha yang kayak gimana pun, itu jangan sampai kita berhenti belajar, ya kan? Kegagalan demi kegagalan itu semua proses mental. Jatuhnya gini, proses mental kita. Kalau kita mental itu enggak semuanya kan. Kalau udah mental kita udah mencari pengalaman, mental jatuh, oh itu punya jalan, udah santai gitu loh. Dan di proses gagal lagi berusaha lagi mencari sesuatu yang baru untuk membuat usaha kita itu semakin berkembang, mencari motivasi lagi, inovasi lagi. Proses usaha tidak mengkhianati hasil. Yang Sampai sini saja wawancara kita pada Pak Anton Sucipto. Terima kasih atas semua motivasinya, semua pengarahannya yang telah diberikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi diri kami sendiri dan yang bagi kalian yang menontonnya. Sampai jumpa lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan wawancara kepada penulis. Oke teman-teman, kita sudah melakukan wawancara. Aku dan teman-temanku pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.